Teman-teman para pejuang psikosomatik dimanapun berada, kali ini kita mau belajar kembali tentang makna kondisi ikhlas, sabar, dan sadar yang biasanya kita temukan di dalam video-video saya. Ya, jadi kita kali ini mau berbicara tentang makna keikhlasan. Ya, banyak di antara kita mungkin yang sepertinya mengatakan bahwa dirinya sudah ikhlas nih, tapi kok kayaknya saya belum baik-baik juga gitu dok ya gitu. Padahal kan sebenarnya bukan cuma ikhlasnya, sabar dan sadarnya satu-satu ya, tapi semuanya gitu. Yang mana kadang-kadang membuat banyak kasus dikaitkan dengan gangguan kecemasan ini dan khususnya psikosomatik itu menjadi berbeda dirasakan setiap orang. Kalau saya melihat dalam prakteknya, ketika kita melihat pasien yang mengalami gangguan ini, perempuan dan laki-laki juga berbeda. Faktor yang terkait dengan perempuan biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan laki-laki. Karena apa saya bilang begitu? Pengalaman praktik klinis selama lebih dari 16 tahun mengatakan demikian. Perempuan biasanya lebih mudah mengalami kecemasan terkait dengan banyak faktor di sekelilingnya dibandingkan laki-laki yang lebih sedikit faktor. Kalau perempuan biasanya itu faktor yang dominannya adalah terkait dengan lingkungan sekelilingnya dia. Jadi bisa orang tua, bisa anak, bisa pasangan, ya, kemudian juga bisa dirinya sendiri dalam menerima kehidupan. Sedangkan kalau laki-laki lebih fokus kepada dirinya saja. Ya, jarang tuh laki-laki bisa cemas karena faktor terkait dengan di luar daripada dirinya. Walaupun kadang pasangannya juga bermasalah, tapi biasanya laki-laki punya cara dan teknik sendiri untuk segera lepas dari kondisi seperti itu. Berbeda dengan perempuan. Maka daripada itu, kalau kita lihat prevalensi gejala-gejala kecemasan pada perempuan jauh lebih banyak daripada pada laki-laki. Ini juga yang mungkin buat sebagian orang merasa, kenapa ya saya itu sulit sembuhnya dari masalah-masalah kejiwaan, terutama kondisi cemas. Nah, lain daripada itu, kalau kita melihat dari kondisi prevalensinya pada kasus-kasus yang muda, misalnya usia-usia 20-an sampai 30-an, kebanyakan pasien yang perempuan itu gejala yang berkaitan dengan cemas depresinya sering bercampur. Ya, berbeda dengan laki-laki yang lebih fokus ke gejala kecemasannya saja. Dan inilah yang membedakan mengapa terapi pada perempuan seringkali sulit ataupun lama sembuhnya dibandingkan dengan yang laki-laki. Kalau perempuan, ketika gejala cemasnya itu berhubungan juga dengan gejala depresi, jadi saking lamanya gejala ini atau saking kesulitannya dia mengelola pikiran-pikiran cemasnya tersebut, ataupun karena faktor dari lingkungannya itu belum stabil secara penuh, dia bisa jadi malah kesulitan untuk sembuhnya. Kenapa? Karena begitu banyaknya faktor terkait dengan anxiety itu membuat dia tidak bisa mengendalikan diri. Seolah-olah dia kehilangan power, kekuatan untuk membantu dirinya sendiri. Dan ini seringkali menimbulkan kondisi depresi yang berkepanjangan, yang memperberat kondisi kecemasannya. Beda dengan laki-laki, ketika fokus gejalanya ada perbaikan, kemudian juga si pasien itu mengalami stabilitas yang cukup lama, kemampuan dia mengelola pikiran dan masalah-masalah terkait dengan psikosomatiknya membaik, maka si pasien akan jadi jauh lebih cepat baik. Perbedaan inilah yang sering kita temukan dalam praktek, sehingga pada usia-usia 20-an, 30-an, 40-an itu, perempuan biasanya akan jauh lebih banyak yang mengalami gejala depresi cemas campuran, sedangkan laki-laki lebih ke gejala cemasnya saja. Kenapa demikian juga? Karena kalau kita perhatikan, depresi pada laki-laki itu bisa lebih banyak terjadi pada usia yang lebih tua. Misalnya di atas 45
sampai 50-an, dan juga proses dikaitkan dengan kondisi depresinya sebenarnya lebih soli, lebih cuman depresinya aja gitu. Dia tidak diawali dengan cemas, depresinya kemudian datang belakangan, enggak. Udah dari awal memang gejalanya depresi, dan itu kita bisa lihat dari masa perkembangan awalnya. Dari usia 18-an, 20-an ya, itu sudah kelihatan. Ya, pola depresinya itu sudah lama sebenarnya, cuman baru belakangan aja. Orangnya juga biasanya lebih menutup diri, ya, tidak terlalu bergaul, ya, introvert lah kata anak muda sekarang. Itu jauh lebih bisa menentukan konteks depresi pada seorang laki-laki daripada dari kondisi perempuan. Nah, kalau misalnya orang perempuan biasanya di saat dia mulai mengalami cemas itu bisa jadi problematik ke depresinya. Jadi cemasnya itu bisa membantu kondisi seperti itu. Nah, mengapa saya panjang lebar bicara seperti ini? Pada ujungnya kita perlu ikhlas mencoba menstabilkan kondisi kita sendiri. Bukan orang lain, bukan obat. Jadi mau nggak mau kita yang menstabilkan diri kita sendiri. Dan mengenali, menerima dengan ikhlas seperti di awal tadi kita bicarakan, itu adalah kunci utamanya. Oh, kenapa kunci utamanya itu? Bukankah harusnya dengan obat, dengan terapi, non-obat? Karena problemnya sebenarnya adalah kemampuan kita menerima bahwa itulah yang terjadi pada diri kita. Jadi mau nggak mau kita mesti terima tuh bahwa kondisi kehidupan kita tuh demikian. Kita punya pasangan yang tidak terlalu baik, kita punya keluarga yang mungkin biasa-biasa aja, nggak suportif, seolah-olah kita harus sendiri mengatasi semua masalah hidup. Ya, kok kita kayaknya punya pekerjaan yang bosnya nggak suportif, tidak memahami apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi kadang-kadang keadaan seperti itulah yang membuat problem menjadi semakin berputar-putar. Nah, ini keadaan yang mungkin perlu dipahami sama pasien-pasien perempuan terutama. Kenapa? Karena bedanya itu di situ. Menurut saya terkadang kalau kita lihat dalam perspektif ketemu pasien gitu ya, gejala kecemasan itu banyak banget ya. Dan kadang kalau untuk kasus psikosomatik itu memang mengerucut pada beberapa gejala penting yang terkait dengan saraf otonomnya. Jantung, lambung, paru, itu yang paling dominan. Nah, ini yang mungkin selalu dikaitkan dengan bagaimana perspektif kita ke depannya, yang mudah-mudahan bisa ngebantu kita juga melewati dan menguasai diri dan menjadi lebih baik lagi. Sehingga kalau tadi berkaitan dengan ikhlas, bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan ini menjadi jauh lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan keikhlasan ini punya kemampuan untuk membantu diri kita. Setidaknya di awal dulu, membantu diri kita melihat perspektif itu, sehingga cemas dan stres kita itu tidak bertambah. Karena kita sudah menerima, ya udah ini terjadi pada saya. Saya harus pelan-pelan dengan sabar, dengan sadar memperbaiki kondisi kehidupan ini. Nggak semuanya bisa kita kendalikan, saya tahu banget. Ya, saya sendiri juga kan harus menerima kalau ada sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan, termasuk sakit. Itu kan mau nggak mau kita terima dulu. Tapi mudah-mudahan ke depannya akan menjadi jauh lebih baik lagi. Semoga apa yang kita sampaikan dan bahas pada kali ini sedikit banyak memacu teman-teman untuk jadi jauh lebih menyadari, lebih ikhlas lagi, dan nanti kita akan lanjutkan. Silakan bertanya terkait dengan kondisi seperti ini di kolom komentar. Nanti kita akan bahas dari apa yang masih meragukan buat teman-teman. Please jangan membahas lebih banyak gejalanya. Karena kalau itu udah ada video-videonya sendiri ya, kita mau bahas tentang bagaimana sih cara kognitif pikiran kita itu membantu teman-teman jadi jauh lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.